Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa memperoleh sebuah keuntungan dengan kita melakukan sebuah analisa, yaitu namanya analisa sentimental. Nah, sebenarnya seperti sebelum-sebelumnya saya pernah sampaikan, di dalam analisa forex, di dalam trading forex, analisa itu bukan cuma satu. Pada umumnya sebenarnya yang dikenal, yang di umum tuh, yang lebih dikenal secara umum dua minimal, fundamental maupun teknikal. Tetapi sebenarnya di dalam trading forex juga ada sebuah analisa lain yang namanya adalah analisa sentimental. Saya mengulang sedikit bagi Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali ikut webinar bersama kami di MRG. Jadi analisa fundamental itu adalah sebuah analisa yang berdasarkan keadaan ekonomi dari sebuah negara. Kenapa? Karena keadaan sebuah negara itu akan memengaruhi mata uang tersebut kuat atau lemah. Semakin baik sebuah negara, semakin kondusif sebuah negara, maka mata uangnya akan akan menguat. Tetapi sebaliknya ketika sebuah negara kondisinya sedang tidak baik-baik saja, maka otomatis mata uang dari negara tersebut juga pasti tidak akan baik, tidak akan kuat. Nah, kira-kira analisa fundamental ini kita bisa dapatkan dari mana? Yang pertama, dari news, dari berita. Dari berita-berita yang Bapak Ibu bisa baca, ataupun Bapak Ibu bisa dengarkan misalnya dari Bloomberg, dari misalnya CNBC, dari Reuters, itu adalah berita-berita yang pada umumnya membahas mengenai kondisi atau kebijakan dari sebuah negara. Jadi analisa fundamental seperti itu, tapi tidak cukup di situ. Sebenarnya analisa fundamental sendiri juga berbicara mengenai GDP, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, lalu bagaimana mengenai juga termasuk data-data statistik yang mendukung, yang bersifatnya fundament, sifatnya mendasar sekali lah. Itulah berdasarkan news maupun berdasarkan data statistik itu oleh orang-orang yang oleh analis-analis fundamental yang akan dirangkum menjadi sebuah arah, menjadi sebuah kesimpulan bagaimana keadaan mata uang atau seberapa kuat mata uang itu terhadap mata uang lainnya. Nah, lalu yang kedua adalah analisa teknikal. Analisa teknikal rasanya ini adalah sebuah analisa yang paling banyak bertebaran di media sosial maupun Bapak Ibu sering lihat, di mana sebuah chart, sebuah candle, ditarik sebuah garis, ditarik sebuah dengan tools Fibonacci retracement misalnya, dan ditentukan support, resisten, itu adalah analisa teknikal. Yang mana orang-orang yang melakukan analisa teknikal, beliau-beliau ini memiliki sebuah pemahaman bahwa history will repeat itself. Artinya ketika harga pernah mencapai angka tertentu, lalu kemudian terkoreksi, kelak pada suatu saat angka tersebut akan kembali dicapai, akan kembali dikejar. Makanya sebuah analisa teknikal adalah sebuah analisa yang menurut saya dan tentunya paling banyak dipakai adalah sebuah analisa yang sifatnya lebih pasti. Kenapa? Karena sudah ada harganya, karena sudah ada historinya. Sedangkan analisa fundamental seringkali ketika kita membaca berita, ketika kita berdiskusi dengan orang lain, sama beritanya sama, data sumbernya sama, tetapi seringkali kita memiliki pandangan yang berbeda. Nah, itulah mengapa paling banyak diterjemahkan, paling banyak di-share adalah berupa analisa teknikal, sebuah analisa yang sifatnya pasti karena berdasarkan candle. Nah, lalu yang ketiga adalah analisa sentimental. Ini yang akan menjadi fokus kita malam ini. Kenapa? Karena kalau fundamental, Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar, cukup dengar. Analisa teknikal ini lebih sering lagi, saya yakin Bapak Ibu bisa dengar, sering dengar dan sering lihat. Tetapi analisa teknikal itu adalah sebuah analisa yang setengah fundamental, kata mentor saya setengah fundamental, setengah teknikal. Seperti apa sih? Baik. Nah, seperti ini. Analisa sentimental adalah sebuah analisa terhadap sebuah sikap atau kesepakatan bersama atau konsensus dari para pelaku pasar atau market maker. 2 minggu yang lalu saya bicara mengenai market maker, siapa itu kan. Nah, berdasarkan dari
konsensus dari para pelaku pasar atau pengamat ekonomi atau dari fund manager atau dari institusi-institusi besar, mereka memiliki sebuah sikap tertentu. Nah, sikap tertentu inilah yang diterjemahkan di dalam buy atau sell di market. Sikap dari para analis, sikap daripada sentimen pasar tadi merupakan hasil analisa dari fundamental, teknikal, data ekonomi, dan juga berita global yang dianggap penting. Nah, tapi analisa sentimental ini agak unik. Kenapa? Karena analisa sentimental ini seringkali berdasarkan hal-hal yang tidak seharusnya. Kenapa? Karena ada beberapa sikap atau pandangan dari para market maker, siapapun itu market maker, yang ingin mengambil posisi yang menguntungkan dirinya. Nah, misalnya seringkali yang terjadi adalah kita membaca seperti kemarin, The Fed naikkan suku bunga 75 basis poin. Harusnya dolar pada saat itu menguat, tapi yang terjadi adalah melemah. Harusnya ketika sebuah bank sentral mengumumkan akan kenaikan suku bunganya, pasar pada umumnya akan mereaksi buy. Tetapi yang terjadi kemarin sebaliknya. Nah, jadi analisa sentimental ini akan memberikan sebuah kita sudut pandang yang lain yang berbeda dari analisa fundamental. Tidak sifatnya melawan. Tetapi ketika kita mengerti analisa sentimental ini, kita akan memiliki arah yang tepat, kita akan memiliki sikap yang sama dengan para market maker, sehingga akan lebih mudah untuk kita mendapatkan profit. Nah, seberapa penting sebuah analisa sentimental itu kita lakukan saat kita trading forex atau kita sebagai trader? Pada prinsipnya yang perlu Bapak Ibu ingat semua bahwa tidak ada sebuah analisa yang dapat dikatakan sebagai analisa yang terbaik. Mau itu analisa fundamental, mau analisa teknikal, atau analisa sentimental, tidak ada. Setiap analisa yang dilakukan oleh para analis itu memberikan sebuah probabilitas atau sebuah peluang, sebuah pendekatan kemungkinan yang lebih tinggi untuk para pembaca dari analisa, para trader-trader mendapatkan profit di dalam trading forex. Analisa yang dilakukan secara komprehensif maka akan memberikan peluang akurasi yang lebih baik ketimbang kita hanya menggunakan salah satu analisa saja. Bapak Ibu perlu mengetahui pola pikir dari para penganut analisa sentimental, bahwa penganut analisa sentimental ini berpandangan bahwa sebuah aset atau sebuah harga itu tidak bergerak dengan sendirinya, tetapi ada pelaku pasar yang menggerakkan. Nah, siapa yang menggerakkan adalah orang-orang yang memiliki bisa dikatakan sebuah dana yang cukup besar sehingga bisa mempengaruhi pasar yang sifatnya global. Bagaimana dengan retail? Makanya kita sebagai trader retail yang kadang-kadang kayak saya trading itu nggak lebih satu lot. Saya seringkali 0,1, kalau scalping paling banter aja 0,5. Tapi saya jarang sekali scalping, 0,1. Nah, apakah bisa kalau 0,1 sedangkan para fund manager, para institusi besar, para big money berjalan itu menggunakan sekali masuk 100 lot, 500 lot. Kalau kita tahu bahwa mereka big money yang menggerakkan sebuah pasar, menggerakkan harga sebuah aset, melakukan sebuah pembelian pada mata uang tertentu, kalau kita bisa melihat mereka, bisa mengerti arah mereka, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan profit. Dan ingat bahwa para pelaku pasar big money, orang-orang yang memiliki aset yang besar, mereka tidak sama dengan perilaku para trader retail seperti kita. Bapak Ibu perlu catat ini, ingat baik-baik bahwa kalau kita biasanya masuk pagi keluar sore, bahkan ketika kita masuk dalam hanya beberapa hitungan menit, hanya beberapa jam, kita sudah buru-buru keluar untuk taking profit.
Tetapi mereka tidak, karena memiliki sebuah target tertentu dan mereka ingin mendapatkan hasil sesuai target yang direncanakan. Sehingga mereka percaya bahwa sehingga kita perlu percaya bahwa dengan cara kita memahami pola pikir mereka, tindakan mereka ketika kita ngikutin apa yang mereka kerjakan, sehingga arah kita itu tidak berlawanan, tidak counter trend. Nah, bagaimana sebenarnya sebuah sentimen pasar bisa memengaruhi harga? Sebuah sentimen pasar atau sebuah sentimen itu akan mendorong sebuah permintaan dan penawaran atau supply demand, yang pada akhirnya akan membuat harga itu, sebuah aset itu bergerak. Sentimen bullish, sentimen ada dua. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, ada yang dinamakan dengan sentimen bullish, ada yang dinamakan dengan sentimen bearish. Kapan sentimen bullish itu terjadi? Ketika ada permintaan yang lebih besar pada sebuah aset. Sedangkan sentimen bearish itu berlaku sebaliknya ketika sebuah pasar melepaskan asetnya. Di dalam teori sebenarnya ada 2 buah teori untuk memahami mengenai pola atau sentimental pasar ini. Dikenal sebagai teori perilaku keuangan, dan yang kedua teori animal spirit. Apa itu? Ini sedikit saja sebagai pengetahuan sebelum kita masuk kepada poin intinya, yaitu bagaimana memanfaatkan sentimen pasar untuk kita mendapatkan profit. Teori perilaku keuangan sebenarnya dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky. Teori ini menunjukkan berbagai bentuk irasional. Tadi pada slide sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa sentimen pasar ini adalah sebuah pemikiran atau konsensus dari yang sifatnya tidak umum. Jadi bukan hanya didasarkan data fundamental. Oke, fundamental Amerika sedang baik, maka para pelaku pasar akan buy saja untuk USD. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena para pelaku pasar ini mereka memiliki sebuah kepentingan atas aset mereka. Mereka membeli mata uang itu bukan sekedar untuk beli sekarang, jual nanti sore. Tidak, mereka mungkin membeli sebuah aset untuk pembayaran hutang jangka pendek, untuk sebuah pembayaran bunga atau apapun itu bentuknya kalau bank misalnya. Nah, mereka memang membeli itu untuk jangka waktu tertentu dan kadang-kadang tidak sesuai dengan fundamental. Nah, makanya dalam investasi banyak bukti atau kasus yang menunjukkan bahwa investor seringkali tidak mengacu pada fundamental, melainkan keputusan mereka berdasarkan persepsi mereka sendiri, berdasarkan keputusan atau kepentingan mereka sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Kita seringkali trader retail ya, termasuk saya, mengamati dengan sebuah sudut pandang yang letterlock. Ketika ada news seperti ini, oh pasti yakin seperti ini. Ketika ada news seperti ini, oh pasti akan bereaksi seperti ini. Padahal kenyataannya tidak. Maka itu, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita bisa memahami pergerakan atau sifat atau pikiran dari para big money ini terhadap sebuah aset, kita memiliki sebuah contekan, kita memiliki sebuah arahan. Kenapa? Karena pada waktu yang pendek, tidak lama, sentimen pasar ini bergeraknya fluktuatif, tetapi tidak cepat dan tidak terlalu lama. Biasanya akan dilaporkan, kita dapat report itu tiap minggu 1 kali. Biasanya di hari Jumat, dan kita bisa lihat laporannya di hari Sabtu. Nah, teori yang kedua adalah teori animal spirit. Sebenarnya mirip dengan yang teori yang pertama, dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Dia adalah seorang ekonom dari Inggris. Dia mengasumsikan adanya bias kognitif atau pemikiran yang bias, pemikiran yang sebenarnya tidak pada suatu titik konsep yang tepat, yang umum, di mana di bawah ketidakpastian seorang individu akan didominasi oleh naluri mereka, termasuk dalam keputusan-keputusan dalam mengambil tindakan terhadap sebuah aset
atau sebuah mata uang kalau kita di dalam trading. Komponen di dalam analisa sentimental yang perlu kita tahu adalah berapa jumlah buyer, berapa jumlah seller, itu adalah komponen utama dulu. Ketika kita menganalisa sebuah analisa sentimental, karena analisa sentimental ini adalah analisa statistik, jumlah buyer vs jumlah seller. Berapa banyak big money ini membeli sebuah aset, contohnya misalnya USD, dan berapa banyak big money ini menjual USD. Kita bisa bandingkan itu. Dan mereka, jangan dibayangkan begini Bapak Ibu, jangan dibayangkan bahwa konsensus ini dilakukan seperti di dalam rapat pada umumnya. Oh, setiap big money, setiap baik itu instansi, fund manager atau perbankan atau apapun berkumpul di dalam satu ruangan lalu memutuskan bersama. Tidak seperti itu realitanya. Tetapi mereka memiliki pandangan terhadap aset tertentu, makanya ada namanya buyer dan tetap ada namanya seller, di mana masing-masing itu akan memberikan atau melakukan reaksi yang sesuai dengan pandangannya. Kita sebagai trader retail sekali lagi tinggal melihat, ketika jumlah buyer itu lebih besar, maka sebuah mata uang kalau dalam hal trading forex berarti akan menguat. Jika sebuah seller lebih besar terhadap sebuah mata uang, maka kecenderungannya akan melemah. Sementara kita hanya perlu membandingkan berapa banyak buyer dan berapa banyak seller. Ketika kita tahu itu, kita ambil pada posisi yang kuat. Itu sebenarnya ringkasan dari sebuah analisa sentimental. Nah, sekarang cara memanfaatkannya seperti apa? Mudah saja. Kita hanya perlu memasangkan sebuah mata uang yang memiliki buyer yang kuat atau pembeli yang lebih banyak atau yang lebih kuat dari sebelumnya. Ingat, karena ini adalah data statistik dan keluarnya adalah setiap minggu satu kali, kita bisa bandingkan. Minggu pertama katakanlah ini ambil contoh US dollar dibeli sejumlah misalnya 80.000 lot. Lalu pada minggu yang kedua US dollar dibeli sebanyak 90.000 lot, artinya ada kenaikan jumlah buyer sebesar 10.000. Lalu kita juga bisa bandingkan sellernya. Sellernya pada minggu pertama ada katakanlah 20.000 lot. Lalu pada minggu kedua ternyata jumlahnya juga meningkat jadi 30.000 lot. Jika sama-sama naik 10.000, tetapi jumlah buyer tetap lebih dominan dari jumlah seller, kita bisa mengatakan bahwa USD pada saat itu sedang mengalami bullish. Namun ada kalanya ketika buyernya meningkat, sellernya menurun. Itu jelas, pasti kita ngomong ini bullish. Sedangkan kalau sama-sama kuat, biasanya akan dibuat sebuah kesimpulan pada kesimpulan netral, atau kalau saya kirim di grup, saya akan sampaikan bahwa US dollar menguat, tetapi tidak lebih kuat dari sebelumnya, atau ada potensi melemah, bearish, atau akan cenderung menjadi bearish. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan analisa dari data statistik sentimen pasar. Kita juga bisa memasangkan mata uang yang lemah, yang banyak sellernya, dengan mata uang yang bayarnya banyak. Intinya hanya seperti itu. Kalau kita ringkasannya hanya seperti itu. Yang masalah adalah bagaimana cara mendapatkan data itu. Bagaimana cara menerjemahkan dari berbagai itu angka-angka semua diterjemahkan dari menjadi sebuah kesimpulan. Di dalam kelas yang khusus, di dalam kelas yang kursus, kami mengajarkan hal itu, cuma di dalam umum biasanya saya hanya memberikan kesimpulan. Karena rasanya nggak terlalu penting juga untuk mengetahui hitungannya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa, sumbernya dari mana. Yang penting sudah terlihat bahwa pada minggu ini US dollar kuat, sementara Japanese yen melemah, kita tinggal pasangan saja. Kira-kira segampang itu untuk kita memanfaatkan data sentimental di dalam trading. Nah, apa kesimpulannya daripada materi malam hari ini? Sekali lagi tidak ada sebuah analisa yang sempurna, termasuk analisa sentimental. Karena analisa sentimental adalah menganalisa apa yang sudah terjadi, bukan memprediksi ke depan. Tetapi karena kita melihat bahwa para pelaku pasar besar
sifatnya mereka tidak seperti kita yang hari ini beli, pagi ini beli, sore kita jual atau beberapa jam kita jual. Tidak seperti itu. Mereka memiliki target tertentu. Makanya ketika kita mengamati data sentimental tersebut, kita bisa lebih yakin bahwa pada periode atau minggu selanjutnya tidak akan jauh berubah banyak atau berbeda banyak. Kecuali terjadi sebuah perubahan fundamental dalam sebuah negara yang memengaruhi mata uang tersebut. Seperti contohnya misalnya pada pengumuman The Fed kemarin, hari Kamis dini hari, kita di pagi, dini hari. Nah, seharusnya ketika ada pengumuman kenaikan 75 basis point, USD menguat, tetapi kenyataannya USD malah turun. Goldnya yang naik kan seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita bandingkan atau kita seimbangkan ketika kita menggunakan sebuah analisa yang namanya analisa sentimental. Nah, kenapa kita perlu mencontek mereka? Ingat tadi bahwa para pelaku besar bukan seperti kita. Mereka memiliki target tertentu dan momentum ketika mereka sebelum merubah target mereka atau momentum sebelum target mereka itu tercapai, itulah yang kita bisa manfaatkan sebagai trader retail untuk kita bisa melakukan opsi posisi yang sama dengan para market maker. Kira-kira seperti itu.